Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Mumtaz. Saya dari Agribisnis 2B, Fakultas Sains Terapan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi iklim dan efek rumah kaca untuk memenuhi tugas agroklimatologi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi wilayah yang luas. Bumi mempunyai geografis tempat yang berbeda-beda, tak hanya geografis saja, namun secara astronomis di daerah memiliki letak berbeda-beda dan ciri-ciri berbeda-beda pula. Iklim sangat erat hubungannya dengan letak astronomis. Dalam ilmu geografi, kita mengenal beberapa jenis iklim yang dihubungkan dengan letak astronomis. Secara umum, iklim dibagi menjadi dua bagian, yaitu iklim matahari dan iklim fisis. Berdasarkan iklim matahari, iklim yang didasarkan pada jumlah sinar matahari, banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Iklim matahari ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut jenis-jenis iklim matahari. 1. Iklim tropis. Jenis iklim matahari yang pertama ialah iklim tropis. Iklim tropis adalah iklim yang sangat cukup terkena paparan sinar matahari. Wilayah yang memiliki iklim tropis terletak antara 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Dengan letak astronomis yang begitu, maka iklim tropis tersebut mencakup hampir 40% dari permukaan bumi. Yang kedua, iklim subtropis. Sudah iklim tropis, selanjutnya ada subtropis. Iklim subtropis adalah iklim yang terjadi pada iklim peralihan antara iklim tropis dengan iklim sedang. Iklim subtropis dimiliki oleh daerah-daerah yang ada di lintang utara atau lintang selatan 23 derajat sampai 40 derajat. Iklim sedang. Selanjutnya iklim sedang. Iklim sedang adalah iklim yang dimiliki oleh daerah-daerah yang terletak di wilayah antara 40 sampai 66 lintang utara atau lintang selatan. Iklim dingin. Yang terakhir dari iklim matahari ialah iklim dingin atau iklim kutub. Sesuai dengan namanya, iklim ini terletak di daerah kutub. Di iklim ini sangatlah rendah. Iklim ini dibagi menjadi dua jenis, iklim tundra dan iklim es. Berdasarkan iklim fisis, bumi sebagian hasil mempunyai lingkungan alam yang ada di wilayah itu. Yang dimaksud dengan pengaruh lingkungan ialah pengaruh laut, daratan, dan yang luas relief muka bumi. Iklim fisis juga dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Iklim laut atau maritim. Yang disebut sebagai iklim maritim adalah iklim yang berada di daerah tropis dan subtropis, serta di daerah sedang. Walau sama-sama beriklim laut, tanpa keadaan iklim di kedua daerah itu sangatlah berbeda. Yang kedua, iklim darat dan atau kontinental. Biasanya lawan dari laut ialah darat, dan beberapa kita sebelumnya bertemu tentang iklim laut. Dan sekarang kita akan membicarakan tentang iklim darat. Iklim darat disebut juga sebagai iklim kontinen. Sama seperti iklim laut, iklim darat pun terletak di daerah-daerah subtropis dan tropis, serta ada yang di daerah sedang. Ketiga, iklim daratan tinggi. Jenis iklim fisis yang ketiga ialah iklim daratan tinggi. Sesuai dengan namanya, iklim ini terletak di daerah dataran tinggi. Iklim gunung. Iklim ini berada di daerah pegunungan atau bukit-bukit. Dan yang terakhir, iklim muson. Iklim muson adalah yang terdapat berganti-gantian setiap setengah tahun sekali. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang pengaruh iklim, yaitu ada El Nino dan La Nina, suhu permukaan laut, dan daerah pertemuan angin antara tropis. El Nino dan La Nina adalah peristiwa alam yang cukup berpengaruh. Pengaruh El Nino bisa menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia
menjadi berkurang. Sedangkan La Nina bisa menyebabkan curah hujan di sebagian besar Indonesia mengalami penurunan suhu permukaan air laut. Yang kedua, suhu permukaan laut di wilayah Asia. Suhu permukaan laut di Indonesia ternyata memiliki pengaruh yang sangat penting untuk curah hujan di Indonesia. Yang ketiga, daerah pertemuan angin antar tropis. Daerah pertemuan angin antar tropis adalah tempat daerah panas dan akan selalu naik sehingga jarang ada angin. Daerah itu terjadi pertemuan antara angin pasang timur laut dan angin pasang tenggara yang akan menyebabkan udara terangkat. Yang terakhir, dipole dan mode. Dipole dan mode adalah peristiwa yang ditandai dengan adanya perbedaan anomali suhu permukaan laut antara Samudra Hindia tropis di bagian barat terhadap Samudra Hindia bagian timur. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dampak perubahan iklim. Tentu saja perubahan iklim ini dapat menimbulkan dampak negatif untuk Indonesia sendiri. Ada sejumlah dampak perubahan iklim seperti ekosistem, pangan dan hasil hutan, pesisir dan dataran rendah, sumber dan manajemen air tawar, industri, dan kesehatan. Saya akan menjelaskan lebih dulu tentang ekonomi secara berurutan. Kemungkinan punahnya 20-30% spesies tanaman dan hewan bila terjadi kenaikan suhu rata-rata global sebesar 1,5-22,5 derajat Celcius. Pangan dan hasil hutan diberikan produktivitas pertanian di daerah tropis akan mengalami penurunan bila terjadi kenaikan suhu rata-rata global antara 1-2 derajat Celcius. Meningkatnya frekuensi kekeringan dan banjir akan memberikan dampak negatif pada produksi lokal, terutama pada penyediaan pangan di subtropis dan tropis. Pesisir atau dataran rendah. Daerah pantai akan semakin rentan terhadap erosi pantai dan naiknya permukaan air laut, sedangkan pesisir akan dipaparkan oleh tekanan manusia di daerah pesisir. Yang keempat, sumber dan manajemen air tawar. Rata-rata air laut atau air sungai tersedia air di daerah subpolar dan daerah subtropis basah diberikan akan meningkat 10-40%. Dan yang kelima, industri permukiman masyarakat. Industri permukiman masyarakat yang paling rentan umumnya berada di daerah ekonomi yang terikat erat dengan sumber daya. Dan yang terakhir, kesehatan. Penduduk dengan kapasitas beradaptasi rendah akan semakin rentan terhadap diare, gizi buruk, serta perubahan pola distribusi penyakit-penyakit yang ditularkan melalui berbagai serangan dan hewan. Macam-macam iklim di Indonesia. Ada iklim muson, iklim panas, tropika, iklim laut. Apa itu iklim muson? Iklim muson terjadi karena pengaruh angin musim yang tertiup berganti arah tiup-tiup setengah laut sekali. Angin ini bisa disebut sebagai angin musim. Angin muson ternyata dibagi menjadi dua bagian, yaitu angin musim barat daya dan angin musim barat timur. Yang kedua, iklim tropika, yaitu iklim panas. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Akibatnya Indonesia termasuk daerah tropika panas. Keadaan cuaca di Indonesia rata-rata panas mengakibatkan negara Indonesia beriklim tropika. Iklim ini mengakibatkan banyak hujan yang disebut hujan naik tropika. Ciri-ciri iklim tropika yaitu suhu daratan tinggi, amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil, tekanan udara rendah, dan hujan banyak dan lebih banyak dari daerah lain. Iklim laut. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang paling besar di dunia. Oleh karena itu, samudra dan laut kita, itulah sebabnya di Indonesia terdapat iklim laut. Sifat iklim ini lembab dan banyak mendatangkan hujan.
Iklim ini berada di daerah tropis dan subtropis. Suhu rata-rata tahunan rendah, amplitudo suhu harian kecil. Banyak awan, sering hujan lebat. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang topik kedua kita yang tadi, greenhouse effect atau efek rumah kaca. Greenhouse effect atau efek rumah kaca adalah proses penghangatan permukaan suatu benda langit yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Bumi memperoleh energi matahari untuk menghangatkan permukaan, dan sebagai sumber cahaya energi matahari tersebut masuk melalui atmosfer, dan sebagian dipantulkan kemudian permukaan bumi kemudian menyerapkan sebagian energi tersebut dan melepaskan sebagian lagi ke atmosfer sebagai radiasi inframerah. Efek rumah kaca dapat digunakan untuk menunjukkan dua hal berbeda. Efek rumah kaca alami yang terjadi secara alami di bumi dan efek rumah kaca yang terjadi akibat aktivitas manusia. Disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Energi yang masuk ke bumi 25% dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer. 25% diserap awan, 45% diserap permukaan bumi, dan 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Energi yang diserap dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Namun, di sebagian besar inframerah yang dilancarkan bumi tertahan oleh awan dan gas CO2 dan gas lainnya untuk dikembalikan ke permukaan bumi. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca diperlukan. Dengan adanya efek rumah kaca, perbedaan suhu antara siang dan malam di bumi tidak terlalu jauh berbeda. Di efek rumah kaca terdapat gas rumah kaca. Apa itu gas rumah kaca? Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer akibat menguapnya air dari laut, danau, dan sungai. Karbon dioksida adalah gas terbanyak kedua. Ia timbul dari berbagai proses alami seperti letusan vulkanik, pemanasan hewan, manusia menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Di sini ada efek rumah kaca alami. Proses alamiah untuk menjaga bumi agar tetap hangat dan memungkinkan berbagai organisme untuk hidup. Tanpa efek rumah kaca alami, temperatur muka bumi hanya -18 derajat Celcius. Efek rumah kaca alami meningkatkan temperatur atmosfer di permukaan bumi menjadi 15 derajat Celcius. Penyebab efek rumah kaca sebagai masalah lingkungan global. Gas-gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, metana, ozon, neurous oksida, klorofluorokarbon, dan HFC hidrofluorokarbon. Sebenarnya gas-gas tersebut di atas diperlukan agar bumi tidak terlalu dingin. Akan tetapi, secara revolusi industri, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer sehingga konsentrasi makin meningkat akibat ulah manusia. Jika konsentrasi gas-gas rumah kaca makin meningkat di atmosfer, maka efek rumah kaca akan semakin besar. Ada dampak-dampaknya sebagai berikut. 1. Penebangan liar dan pembakaran hutan. 2. Penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. 3. Pencemaran laut. 4. Industri pertanian. 5. Limbah rumah tangga. 6. Industri peternakan. Ada juga dampak
efek rumah kaca. Yang pertama, dampak efek rumah kaca adalah pemanasan global. Yang kedua, dampak kedua mencairkan es di kutub yang juga mengancam ekosistem. Yang ketiga, laut akan semakin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Yang keempat, menipisnya lapisan ozon membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga cara menanggulangi meningkatkan efek rumah kaca, yaitu hemat energi listrik. Yang kedua, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Yang keempat, mengelola limbah peternakan. Yang kelima, menggalakkan reboisasi. Yang keenam, batasan penggunaan plastik. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.